sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa benzen itu salah satu golongan senyawa aromatik atau salah satu contoh senyawa aromatik yang paling sederhana. Dan di kelas 12 sebenarnya nanti dalam pembelajaran kimia kamu akan belajar beberapa benzen dan beberapa senyawa turunan benzen. Kelihatan, Umi? Jelas. Beberapa senyawa turunan benzen yang ditemui di alam ya. Jadi misalnya ini nih sinamaldehid nih. Sinamaldehid ini sebenarnya senyawa yang ada di kayu manis. Kamu pernah tahu ada yang namanya tumbuhan kayu manis? Tahu. Oh ya, sebenarnya dipakai sebagai bumbu masakan. Tapi juga biasanya ada beberapa jenis penyakit metabolik juga yang konon kabarnya itu bisa sembuh oleh seduhan kayu manis. Bumbu dapur kalau di Gorontalo itu ada yang namanya kuah bugis. Namanya kuah bugis ya khas Gorontalo. Itu biasanya pakai kayu manis. Atau di Gorontalo itu kalau lagi masak bubur kacang hijau, biasanya dikasih kayu manis. Jadi kalau orang Gorontalo biasanya bumbu-bumbu itu ya di samping untuk penyedap juga biasanya efektif untuk menghilangkan beberapa jenis penyakit metabolik. Ada yang bilang darah tinggi, tekanan darah tinggi itu bisa turun juga oleh kayu manis. Ada juga yang bilang apa ya, Umi lupa deh. Yang jelas apa namanya? Nah, ini di sinamaldehid ini. Nah, istilahnya kalau dalam kimia bahan aktifnya ini namanya sinamon, sinamaldehid. Ini ya, jadi ini adalah salah satu senyawa turunan benzen ya. Ini lingkar benzennya dan ini adalah gugus fungsinya ya. Gugus fungsinya kita lihat di situ ada alkenanya dan ada aldehidnya ya ini ya. Nah, kemudian ini ada timol ya. Timol ini juga adalah senyawa turunan benzena, ada gugus metilnya, ada gugus hidroksilnya, dan ini ada gugus apa ini? Isopropil ya, isopropil. Nah ini timol ini biasanya dipakai untuk anti jamur atau anti bakteri. Mungkin kalau misalnya ada penyakit kulit ya, penyakit kulit yang itu disebabkan oleh bakteri atau jamur, itu biasanya salep itu dikasih timol ya, timol. Kemudian ini juga ada senyawa kuminaldehid atau kumin ya, kumin. Nah, ini juga senyawa yang biasa bisa isolasi dari alam ya, tapi dia adalah senyawa organik dan golongan benzen. Ya, meskipun ini ada gugus aldehid di sini ya, ada gugus aldehid, ini juga ada gugus isopropil. Dan ini biasanya katanya sih kalau dicampurkan di pakan ternak ini membuat ternaknya semakin bernafsu makan dan ya ketambahan berat badannya jadi. Ini juga ini ada eugenol. Eugenol ini juga turunan benzen ya. Jadi dia ada ini, ada gugus alkyl di sini, tapi alkylnya ada ikatan rangkap dua di sini, ada alkenanya ya. Kemudian ini ada gugus metoksin nih, golongan eter nih, metoksin. Dan ini gugus hidroksil. Nah eugenol ini banyak dipakai juga di penyedap ya, penyedap. Kemudian katanya juga bisa berfungsi antiseptik alami ya. Kabarnya juga kadang-kadang dari alam suka diisolasi itu untuk diusulkan untuk perluan diusulkan dalam dunia medis. Nah, ini adalah beberapa senyawa yang merupakan turunan benzen, artinya dia punya cincin benzen. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita senyawa ini akhirnya bisa disintesis ya di laboratorium ya, karena kalau diambil dari alam paling dapatnya sedikit. Nah, kalau misalnya kita melakukan sintesis di laboratorium itu biasanya dilakukan melalui reaksi substitusi alami. Reaksi adisi yang melibatkan pemutusan ikatan rangkap, kemudian ada yang disebut dengan reaksi substitusi. Di sana cuma terjadi pertukaran atom. Nah, pada benzen ini meskipun dia punya
banyak ikatan rangkap, tapi dia malah tidak aktif oleh reaksi substitusi ya. Dia lebih mudah mengalami yang namanya reaksi tidak aktif oleh reaksi adisi. Dia lebih mudah mengalami yang namanya reaksi substitusi. Maka sering disebut-sebut ada yang namanya reaksi substitusi aromatik. Ya, jadi reaksi aromatik itu lebih mudah mengalami reaksi substitusi. Ini beberapa jenis turunan benzen yang di laboratorium juga biasanya kita punya atau bisa disintesis juga. Toluena ini benzen yang punya gugus metil. Kemudian anilina. Toluena yang kemudian ada gugus nitro di sini ada nitro, di sini ada nitro. Kemudian ini anilina. Anilina ini senyawa turunan benzen yang banyak dipakai juga sih sebagai zat warna. Nanti dia akan disintesis lebih lanjut menghasilkan zat warna. Dan beberapa jenis obat-obatan, ada obat-obatan flu, ada obat apa begitu yang berasal dari anilina. Kemudian ini anisol. Ini dia gugus sampingnya ini metoksi ya, gugus metoksi. Fenol. Dia ada gugus hidroksi. Kemudian ini ortoksilen namanya ortoksilen. Jadi suatu benzen yang punya dua gugus metil tapi dia posisinya orto. Ini kalau dalam senyawa turunan benzen kalau dia gugusnya berdekatan begini, misalnya dikatakan ini posisi 1 dan posisi 2, ini namanya posisi orto. Kemudian ini suatu benzen juga yang punya metil di posisi 1 dan 3 istilahnya, ini namanya posisi neta. Makanya namanya metaksilen, ini ortoksilen. Dan kalau posisinya 1, 4 seperti ini, 1, 2, 3, 4. Posisi 4 seperti ini namanya di posisi parah. Nggak salah nih. Oh, dimainin anak-anak itu. Masa baru lewat 17 sudah. Nah, ini namanya posisi parah. Sementara ini kan kalau dia memang cuma punya satu gugus begini, ini namanya asam benzoat karena dia ini gugus asam benzoat ini. Asam alkanoat namanya benzoic acid atau asam benzoat. Jadi ini kalau misalnya dia memang ada suatu senyawa benzen dan kemudian di sini gugus utamanya, maka ada gugus substituen atau cabang berikutnya ada di sini namanya posisi orto. Kalau di sini dia posisi meta, kalau di sini posisi par. Kalau di sini dia kembali ke meta, di sini dia kembali ke orto. Jadi dia kita menghitungnya dari sini. Sehingga kalau misalnya ada begini, ini kita menganggap ini sebagai senyawa toluena punya gugus nitro pada posisi meta atau posisi 3, gitu ya. Sehingga dinamakan dia satu metil. Nah ini 1,4 diklobenzen atau para. Itu nanti kata namanya apa? Nah, kemarin saya sudah sempat menjelaskan ya yang namanya benzena. Benzena, sifat benzena. Jadi benzena ini sebagai sebuah senyawa aromatik. Kita juga kemarin sudah mendiskusikan ada 3 jenis senyawa aromatik. Yang pertama itu dia harus berupa senyawa siklik, ya, dia harus berupa senyawa yang siklik ya, melingkar ya. Dia adalah senyawa siklik dengan ikatan rangkap yang berselang-seling begini ya. Dan dia harus planar ya, planar itu artinya sejajar yang datar. Jadi senyawa ini strukturnya ini nanti tidak kemudian ini nanti dalam ruang tidak kemudian dalam ruang ya. Dia tidak kemudian punya geometri tertentu dan dia 2 dimensi aja seolah-olah gitu ya, dia planar. Jadi sebuah senyawa itu bersifat aromatik kalau dia siklik, kemudian dia planar, dan kemudian apalagi ya. Nah ini ikatan rangkap yang berselang-seling ya. Ikatan rangkap yang berselang-seling. Nah, ikatan juga dia harus punya orbital V yang tegak
halus dengan bidang datar, orbital V. Ini orbital V ya. Sebenarnya kalau kita lihat satu karbon dari benzen ini kan nanti dia bisa melakukan 4 ikatan kovalent. Nah, ini kan nanti satu sudah dipakai berikatan dengan H, gitu ya. Jadi sebenarnya ini antara karbon ini dengan H ini overlap secara ikatan sigma, gitu ya istilahnya dia. Nah, dia begini nih overlap. Jadi seolah-olah tangan dari hidrogen, saling berpegangan tangan dengan karbon, dia overlap. Begitu juga antara satu karbon dengan karbon yang lain, dia overlap juga, namanya ikatan sigma. Nah, tetapi ada jenis elektron lainnya yang kemudian dianggap sebagai memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, yang kemudian kita anggap dia sebagai elektron V. Nah, elektron V ini, setiap karbon ini nanti memiliki yang disebut dengan elektron V, yang dia kemudian bisa tumpang tindih dengan elektron V dari karbon yang lainnya. Ya, ini yang kemudian kita anggap sebagai pembentuk ikatan rangkap dari 2 rantai karbon. Ya, ada overlap, ya, ikatan V. Sebenarnya itu di awal dulu sudah pernah kita pelajari ya. Nah, karena kemudian semua karbon-karbon ini melakukan hal yang sama, maka kemudian overlap itu bisa terjadi dengan karbon ini, kemudian dengan karbon yang sana, gitu. Sehingga seolah-olah ikatan rangkap itu tidak cuma pada, jadi kan dia akhirnya kita akan memahami struktur benzen itu kan dia ikatan rangkapnya itu seolah-olah berpindah-pindah seperti ini. Ini kita membayangkan struktur ikatan rangkap itu kadang-kadang dia di sini, dan kadang-kadang dia di situ dan di situ. Ya, dia berpindah-pindah terus. Tapi berpindah-pindahnya itu mungkin kalau misalnya kita berhitung dalam satu detik dia bisa berpindah ribuan kali begitu ya, sehingga dia seolah-olah ya semua ikatan rangkap itu tersebar, atau elektron-elektron dari ikatan rangkap itu akhirnya menyebar di semua cincin benzen, dan kita memahaminya akhirnya dia menjadi sebuah lingkar, ya, sebuah struktur yang melingkar yang kemudian oleh orang dianggap sebagai struktur benzen, cincin benzen. Dikatakan semua ikatan itu akhirnya seolah-olah ekivalen. Nah, sehingga dianggap dia sebagai cincin benzen yang simetris saja, semuanya akan sama ini. Nah, itu dari mana orang membuktikan? Dulu sudah sempat diceritakan ya, bahwa pembuktiannya itu dari panjang ikatan dari CC itu, dari karbon-karbon itu. Panjang ikatannya itu ternyata lebih panjang daripada ikatan CC rangkap 2, tapi lebih pendek daripada CC tunggal. Tidak sama begitu. Tidak sama dengan CC tunggal dan tidak sama dengan CC rangkap 2 gitu ya. Sehingga akhirnya dianggap bisa saja ini semuanya sama begitu. Nah ini yang dianggap sebagai orbital V yang bisa overlap di antara semua karbon yang membentuk struktur benzen itu, sehingga dia seolah-olah itu planar saja, planar. Nah, ini digambarkan. Jadi seolah-olah densitas elektron di sekitar sini itu kurang lebih merata, gitu ya, merata, dan dianggap ini daerah merah ini adalah densitas elektronnya paling tinggi, jadi kerangkatan elektronnya paling tinggi di sini. Nah, orang kan tadinya membayangkan kalaupun misalnya benzen itu punya 3 ikatan rangkap dalam cincinnya, mestinya misalnya kita membayangkan ini suatu sikloheksena ya. Sikloheksena itu cuma punya 1 ikatan rangkap. Kalau dia diadisi itu ternyata dia energi yang dilepaskan ya. Dia adalah gejala eksotermik melepaskan energi sendiri untuk bentuk sikloheksana. Membayangkan di sini 3 kali lipatnya kan? Karena ada 3 ikatan rangkap yang akan diputuskan oleh 3 mol gas hidrogen. Mestinya kita mau menghitungnya segini, tapi faktanya ini cuma segini.
yang diperlukan, yang dilepaskan. Karena ini reaksi eksotermik ya. Ini reaksi eksotermik. Maka akhirnya orang mengatakan ada selisih 36 ini. Jadi selisih antara min 85,8 dengan min 49,8 nya sebanyak 36 itu adalah energi resonansi. Jadi dikatakan benzen ini dia mengalami resonansi karena rangkapnya itu berpindah-pindah terus. Nah, berpindahnya ikatan rangkap itu ya yang tadinya di sini kemudian ada di situ pada struktur yang lainnya itu dianggap sebagai sebuah gejala resonansi. Nah, energi resonansi dari benzen itu secara teoritis diprediksi sebesar ini. Ya, karena kan orang nggak akan berpikir sebenarnya dari mana sih energi yang dipakai untuk berpindah bergerak kan tidak harus ada energinya ya. Nah, itu secara teoritis dia hidupnya sekitar segini. Nah, sekarang mari kita lihat benzen ini menjadi unik sebagai suatu senyawa yang punya ikatan rangkap. Nah, sebelumnya juga kemarin sudah sempat Umi jelaskan bahwa meskipun dia punya ikatan rangkap, dia menjadi berbeda sifat ya, kereaktifan kalau kita bandingkan dengan alkil. Nah, alkil juga punya ikatan rangkap kuat gitu ya. Nah, ketika direaksikan dengan HCl, alkil bisa dengan mudah mengalami adisi, menghasilkan alkil halida ya. Itu direaksikan dengan klorin, dia akan mudah juga membentuk alkil di halida begini ini, jadi mengalami adisi. Nah, tetapi itu tidak terjadi pada benzena, sehingga dianggapnya benzena ini sebagai sebuah senyawa yang sangat stabil, ya dikatakan dia sangat stabil, bahwa jadi dia kereaktifannya itu akan lebih rendah dibandingkan alkena. Ya, jadi kereaktifannya akan lebih rendah dibandingkan alkena terhadap reaksi adisi. Ya, terhadap reaksi adisi. Jadi makanya dia akan kemudian berbeda. Nah, benzena ini juga dia karena ada ikatan rangkap, ya, ikatan rangkap ini dianggapkan dia punya kerapatan elektron yang tinggi, sama sih dengan alkena. Alkena itu karena dia di sini mengandung elektron V, ya, yang saling tumpang tindih antara karbon itu dan karbon itu, maka kemudian ini dianggap ada awan elektron di sini. Nah, ternyata alkena itu dia sebagai donor elektron, ya, dalam kapasitasnya sebagai basa itu dia sangat mudah mendonorkan elektronnya begitu. Jadi dia ketika terjadi reaksi dengan apa saja, dengan asam itu mudah sekali ini dia mendonorkan elektronnya untuk bisa bereaksi dengan asam yang paling lemah sekalipun. Nah, tetapi benzena sehingga dia dianggap sebagai basa kuat, ya, dia sebagai basa kuat. Tetapi benzena itu sangat sulit begitu bereaksi dengan asam, maka dia dianggap sebagai basa lemah. Ya, kalau dia mudah sekali mendonorkan elektronnya, berarti dia dianggap sebagai basa kuat, basa Lewis ya. Nah, sementara ini benzena karena sulit, maka dia dianggap sebagai basa kuat. Benzena ini cuma akan bisa diadisi oleh asam atau diadisi oleh misalnya bukan asamnya tetapi halogen kalau ada katalis, ya ada katalis, maka dia baru kemudian melakukan reaksi. Nah, ini dicontohkan misalnya ada suatu reaksi halogenasi, ya. Jadi dikatakan kalau misalnya benzen itu bisa mendonorkan elektron, ya. Jadi awan-awan elektronnya ini itu kalau dia dihadirkan suatu katalis di sini FeSN3 dia sebagai katalis, ya. Dan yang terjadi itu bukan pemutusan ikatan rangkap dari benzen, tetapi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Jadi sebenarnya di sini ini ada H, ya. Ini ada H sebenarnya di sini. Nah, gitu ya. Di sini ada H. Dan ini yang nanti bisa digantikan oleh Cl di sini sehingga nanti akhirnya di sini kan berupa Cl gitu ya. Dan Cl-nya ada di
katalis. Bandingkan dengan alkena, ini alkena yang kemudian tidak butuh katalis. Pada sukamar pun tidak butuh syuting, tidak butuh katalis, langsung bisa terjadi yang namanya reaksi adisi. Selanjutnya, ini adalah beberapa reaksi substitusi dari benzena yang nanti akan kita bahas satu persatu nih. Akan kita bahas satu persatu dan pastikan setiap jenis reaksi itu kamu bisa memahami dengan baik kenapa produk itu bisa terjadi berdasarkan mekanisme reaksi. Oke? Berdasarkan mekanisme reaksinya. Jadi kemudian halogenasi namanya ya. Ada halogen yang bereaksi dengan ini benzena. Di sana harus hadir katalis. Harus hadir katalis dan kemudian akhirnya satu atom H di sini bisa digantikan. Namanya reaksi halogenasi. Ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya reaksi Friedel-Crafts atau reaksi alkilasi. Nah, alkilasi ini si Friedel dengan Crafts yang pertama kali melakukan riset dan kemudian bisa menghasilkan benzena yang tadinya tidak punya substituen atau tidak punya gugus yang bisa kemudian kita masukkan gugus metil di sana. Begitu caranya adalah direaksikan dengan alkil halida ya, metil klorida dengan katalis HLCl3. Dan kemudian ada reaksi Friedel-Crafts asilasi. Acylation. Kalau ini alkilasi, ini asilasi. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau ini alkil halida, kalau ini asil halida. Ini namanya reaksi asil halida ya. Suatu karbonil yang kemudian mengikat halogen. Nah, ini bisa menghasilkan ini. Suatu benzena yang kemudian mengikat karbonil. Nah, kemudian ada yang namanya reaksi nitrasi. Reaksi nitrasi. Jadi ada benzen yang direaksikan dengan suatu asam nitrat ini ya, asam nitrat HNO3. Nah, dengan katalis asam sulfat. Nah, bisa menghasilkan suatu nitrobenzen. Ini namanya nitrobenzen. Jadi suatu benzena yang mengikat gugus NO2. Nitrobenzen. Kemudian reaksi yang kelima namanya reaksi sulfonasi. Reaksi sulfonasi ini suatu benzena direaksikan dengan asam sulfat berasap istilahnya ya. Jadi asam sulfat berasap itu dia ada yang menuliskan sebagai H2 S2O7. Jadi ini H2SO4 dengan SO3 bercampur. Dia disebut sebagai asam sulfat berasap. Dia akan menghasilkan suatu asam benzenosulfonat. Namanya reaksi sulfonasi. Begitu. Ya, untuk sementara 5 reaksi ini saja dulu yang akan kita pelajari. Mari kita lihat lebih lanjut halogenasi ya, reaksi halogenasi. Belum, sebelum masuk ke halogenasi kita lihat dulu bahwa sebenarnya benzen ini adalah suatu golongan senyawa apa namanya elektrofil ya, elektrofil. Jadi dia adalah suatu elektrofil. Nah, nanti dia akan karena dia punya kerapatan elektron yang tinggi, nanti dia akan mencari spesies yang menyukai elektron. Gitu ya, spesies yang menyukai elektron. Tentu saja kalau yang elektron itu adalah spesies yang, maka kemudian ketika si elektron itu menyerang suatu senyawa yang disukai, jadi ini apa spesies yang disukai, maka kemudian kan ikatan rangkapnya akan putus. Di sini menjadi bermuatan positif. Ya kan, karena karbon yang ada di sini tinggal melakukan 3 ikatan kovalen.
Secara muatan formal ya dia bermuatan positif 1. Dan dia menjadi tidak stabil ya. Dia menjadi tidak stabil, kemudian akhirnya pasangan elektron yang tadinya di sini masih mengikat H itu pindah ke sini, dan pada saat yang bersamaan di sini dia harus ada katalis nih yang nanti akan menarik H ini supaya H ini mudah dirilis, sehingga akhirnya terbentuklah ini produk yang diinginkan dan hasil samping ini. Nah ini secara teori secara termodinamika digambarkan. Yang pertama itu adalah pembentukan ini senyawa yang akan yang akan menghabisi sementara ikatan karbon dan benzene ini, kemudian dia mengalami keadaan intermediate ya, dan kemudian transisi berikutnya adalah ketika terjadi pembentukan ini. Ini secara termodinamika tinjauan energi yang terjadi. Nah, konkretnya mari kita lihat ketika terjadi reaksi halogenasi. Jadi halogenasi itu ketika kemudian klorin itu berinteraksi dengan katalisnya, klorin yang berinteraksi dengan katalisnya AlCl3 ya. Jadi AlCl3 ini akan kita pahami sebagai suatu asam Lewis. Tahu asam Lewis? Teori asam base itu kan dulu kita pelajari ada yang namanya teori Arrhenius, asam sebagai donor proton dan basa sebagai donor hidroksida gitu ya. Donor H+, asam sebagai donor H+ dan basa sebagai donor ion hidroksida. Kemudian teori Bronsted-Lowry, asam sebagai donor H+ dan basa sebagai akseptor H+. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada teori Lewis, asam sebagai donor basa sebagai donor pasangan elektron dan asam sebagai akseptor pasangan elektron. Ingat ya. Nah, AlCl3 sebagai katalis sebenarnya dia posisinya adalah sebagai asam Lewis ya. Dia adalah akseptor pasangan elektron. Nah, yang kita tahu dalam teori ikatan kan klorin-klorin yang berikatan ini kan sebenarnya dia punya pasangan elektron bebas ya. Ada 3 pasangan elektron bebas dan ada 1 pasang elektron ikatan. Klorin yang membentuk Cl2 ini kan. Nah, nanti ini dipahami bahwa pasangan elektron ini sebenarnya didonorkan ke aluminium yang merupakan asam Lewis. Nah, sehingga sebenarnya ada keadaan transisi yang seperti ini. Nah, sehingga ketika kemudian klorin ini mendonorkan pasangan elektronnya ke sana, maka pasangan elektron ini kan akan berpindah ke klorin dan dia menjadi kekurangan elektron. Dia akan cenderung parsial positif, nah dia akan seperti ini kan. Klorin ini kan mestinya idealnya dia punya 7 elektron valensi. Ketika dia tidak dikelilingi oleh 6 kan dia jadi bermuatan positif ya secara muatan formal ya. Dan di sana menjadi AlCl4 min. Itu adalah sebuah kompleks. Dan digambarkan si AlCl3 ini sebenarnya dia adalah struktur yang parah ya. Dan dia adalah asam Lewis, sehingga sebenarnya antara aluminium ini dengan sel itu bisa melakukan ikatan asam basa Lewis. Nah, perhatikan bahwa jadi ya gimana? Yang tadi itu kenapa putus Umi? Yang ini? Iya, yang Cl iya. Ya, jadi kan seolah-olah itu kan ada peran dari katalis. Ini kan katalis ya. Peran dari katalis yang mengambil ini si Cl yang satunya lagi ini. Dia asam Lewis ya ceritanya. Dia asam Lewis ya posisi. Makanya kita akan paham kenapa dia cenderung mengambil, karena dia ini asam Lewis. Dia kekurangan elektron ceritanya. Dan ini bisa disubsidi oleh si ini.
bahasa kasarnya dia nih meninggalkan pasangannya dan mencari pasangan yang lain. Nah, dia ini udah poligami, udah punya 3 istri, yang mengambil lagi istri yang lain. Ini dia tinggalkan. Seolah-olah itu begitu. Dan ketika dia tinggalkan, kan sebenarnya mereka ini kan ada satu pasang elektron yang mereka pakai bersama. Nah, itu yang sudah diserahkan ke dia. Sehingga sebenarnya ini kan Cl-. Kalau Cl- berarti ini Cl+ ya. Cl+. Kenapa dia Cl+? Karena sebenarnya Cl ini keadaan dasarnya punya 7 elektron. Sekarang dia tinggal dikelilingi oleh 6 elektron, makanya menjadi bermuatan positif. Makanya dia putus. Ini sebenarnya dia nih yang berperan ini. Si katalis ini. Oke? Si katalis ini nih yang berperan. Nah, sehingga kemudian dia putus dia. Dan ini